apa namanya tadi yang bertanya soal mengukur demokrasi ya, kualitas demokrasi. Ini berat Pak pertanyaannya. Ini pertanyaannya apa ya, kayak mau riset disertasi ini apa tesis ini ya. Banyak indikator untuk melihat kualitas demokrasi. Misalnya soal kebebasan berpendapat, bagaimana praktik penyelenggaraan pemilu, kemudian bagaimana seberapa bersih proses pemilu dilakukan gitu ya, dan lain-lain. Tidak hanya satu aspek, kemudian media juga menjadi bagian. Bagaimana media bisa berperan dalam konteks membangun demokrasi, kemudian juga bagaimana masyarakat sipilnya. Masyarakat sipil itu juga salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi. Nah, munculnya Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan ini kan salah satu model masyarakat sipil yang mencoba untuk hadir menjawab persoalan di tengah kita semuanya. Kalau banyak model-model pusat studi ini yang muncul memberi respon atas persoalan publik, tentu salah satu indikator demokrasi itu akan menjadi baik atau berkualitas. Tapi dalam konteks pilkada ya saya belum bisa menilai, ini semuanya masih apa ya, penyesuaian, ini sedang beradaptasi namanya. Kemudian ada saya baca di chat itu itu juga pertanyaan berat Pak Profesor Joni Siahaan kalau tidak salah saya baca tadi itu dari Universitas Cendrawasih Papua ya, ini luar biasa nih Papua. Itu pertanyaan berat. Ini sebenarnya kalau Profesor Joni ini bertanya sebenarnya sudah memberi jawaban gitu ya. Pertanyaannya kan apakah bisa muncul calon berkualitas di tengah situasi yang seperti ini di mana petahana banyak menggunakan bansos dan lain-lainnya itu ya. Ya gimana ya, kita berharap lah, kita berharap mudah-mudahan calon berkualitas itu muncul gitu. Tentu saya tidak menyebut nama, beberapa dari hasil proses demokrasi pilkada langsung ini kan melahirkan kepala daerah yang baik gitu ya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa catatan di KPK juga banyak orang yang lahir dari pemilihan langsung ini yang kemudian berurusan dengan aparat KPK dan kepolisian. Nah tentu untuk mengurangi semua potensi-potensi kerawanan, food buying, apa namanya, memanfaatkan fasilitas negara, ASN dilibatkan dan sebagainya, itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Bawaslu tentu sebagai leading sektor yang pertama kali tampil di depan, tapi Bawaslu juga tidak akan kuat kalau masyarakat sipil tidak mendukung, rakyat tidak mendukung gitu ya upaya-upaya pencegahannya. Nah, makanya mari sama-sama kita perkuat ruang-ruang itu. Saya kira itu Mbak Ambar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nugroho. Masih ada beberapa orang yang ingin bertanya langsung. Saya sampaikan di sini kepada Bapak Erik Erlando dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sekiranya masih hadir, saya persilahkan untuk bertanya langsung. Bapak Erik. Bapak Erik ternyata belum ada. Saya persilahkan selanjutnya kepada Ibu Fian Yufwai dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondana. Silahkan. Ibu Fian Yufwai dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondana, saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Ternyata belum mendengar ya, belum terkoneksi, nanti bisa dilanjutkan. Bapak Dori Putra dari Bawaslu Kota Padang, apakah masih menyimak? Sambil menunggu rekan-rekan untuk bertanya secara langsung, saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di sini. Ini dari mahasiswa Universitas Bung Karno. Anggaran saat ini sangatlah besar terkait dengan pilkada pada masa pandemi. Dan yang kedua, dari manakah sumber anggaran yang digunakan untuk menutupi anggaran yang ada? Kemudian pertanyaan yang kedua dari
dari Bapak Rizky Ridho, ketika terjadi variabel bencana finansial dan kondisi saat ini diperhitungkan, apakah pelaksanaan pilkada menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk dilaksanakan? Demikian Pak Nugroho, dipersilakan sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, mungkin terkendala sinyal atau hal yang lainnya. Saya persilahkan Pak Nugroho. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Salam mahasiswa ya dari Universitas Bung Karno. Ini ya, dari Universitas Bung Karno Jakarta. Baik, luar biasa ini Bung Karno kemarin baru merayakan bukan Bung Karno ya, kita baru merayakan miladnya Bung Karno. Kebetulan dia lahir pada 6 Juni 2020. Disusul 8 Juni lahirlah Pak Soeharto ya. Jadi mirip-mirip tuh, Pak Karno 6 Juni, Pak Harto 8 Juni ya. 1 Juni lahirlah Pancasila. Gini, Adinda mahasiswa ya. Anggaran kita itu berasal dari APBD dan APBN. Dan itu memang dituangkan dalam regulasi kita, apakah itu khususnya undang-undang ya. Nah, karena kemarin itu memang diputuskan untuk dilanjutkan pada Desember 2020, maka dan kemudian harus diterapkan protokol kesehatan, maka konsekuensinya adalah adanya penambahan anggaran. Dan pada rapat dengar pendapat kemarin persis itu disepakati pemerintah pusat akan membackup dengan APBN dan juga APBD di daerah-daerah. Ya tentu dari mana anggarannya kalau kita kaji secara mendalam ya itu tentu dari rakyat lah. Dari rakyat semua anggaran itu. Saya tidak mendapatkan skema lain. Misalnya apakah utang luar negeri atau apa, saya nggak pernah mendengar itu ya. Dan saya kira enggak lah, pilkada ini tidak lahir dari anggarannya tidak dari utang gitu. Nah kalau tadi disampaikan karena anggarannya begitu besar kenapa dipaksakan, ya saya itu agak susah berkomentar ya, karena begini, KPU itu tadi saya katakan sifatnya dependen, sifatnya itu bergantung dia, karena penentuan waktu kelanjutan pilkada itu bukan domennya KPU, itu domennya undang-undang. Nah, karena undang-undang, maka hanya ada dua skema tadi kan, apakah revisi undang-undang, apakah perpu. Karena revisi tidak dilakukan mengingat waktu begitu terbatas, maka dibuatlah perpu. Nah, perpu itu kewenangannya dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat bersepakat untuk melanjutkan pilkada itu pada Desember 2020. Nah, KPU menjawab, ya kami pada prinsipnya kan diberi mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilu atau pemilihan. Tetapi kalau harus dengan menggunakan protokol kesehatan, ya tentu pemerintah harus membackup pembiayaannya gitu kira-kira. Maka pemerintah kemarin menyatakan baru menyanggupi 1,02 triliun yang dibutuhkan sekitar 4 atau 5 triliun. Kalau seandainya betul-betul secara sungguh-sungguh protokol kesehatan itu diterapkan. Itu pertimbangannya. Kemudian apa tadi ya? Soal apa tadi lagi Mbak Ambar? Selain anggaran? Kemudian yang kedua, urgensi pelaksanaan pilkada. Oh ya, kalau urgensinya kan jelas. Ini kan estafet kepemimpinan di tingkat lokal ya. Kepala daerah bagaimanapun harus dijalankan, harus dipilih, dan kemudian ada masa jabatan yang berbeda-beda, dan kebetulan akhir masa jabatan pilkada saat ini kan rata-rata berakhir di awal tahun depan. Nah, sehingga proses pemungutan suaranya itu dilakukan pada tahun ini, dan tahun depan itu sudah didapatkanlah kepala daerah baru. Konsep awalnya kemarin itu sebelum pandemi kan seperti itu. Mengapa kemudian pilkada dilaksanakan pada 2020? Dan ini adalah model pilkada serentak yang kesekian kalinya ya. Dulu ada 2018, 2017, 2015. Sebelum itu kan kita model pilkadanya tidak serentak tapi satu-satu lalu diserentakkan. Nah, nanti ada wacana di 2024 akan ada pilkada serentak nasional, meskipun itu masih diwacanakan akan ada model pemilu nasional dan ada model pemilu lokal pada akhirnya. Nah, tapi itu nanti bisa didiskusikan di lain waktu oleh teman-teman pusat studi keselamatan dan
dan pembangunan. Jadi urgensinya ya satu, regenerasi, ada penerusan model kepemimpinan di tingkat lokal yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau bukan kepala daerah yang definitif, itu punya batasan-batasan kewenangan. Kalau model PLT misalnya dilakukan tahun depan, salah satu analisisnya PLT itu tidak punya kewenangan yang sama dengan ketika dia kepala daerah definitif. Model-model penganggaran untuk kebijakan publik, misalnya ya untuk proyek-proyek pembangunan publik dan seterusnya, itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat daerah misalnya yang sudah definitif. Kemudian pergantian pejabat-pejabat yang strategis begitu ya, itu dilakukan oleh kepala daerah definitif. Nah, kalau seandainya PLT itu akan dianggap mengganggu proses pembangunan di tingkat daerah. Makanya pemerintah berpikir di tahun 2020 ini dilakukan pilkada lanjutan. Begitu, Mbak. Iya, terima kasih. Yang terakhir ya, masih ada dalam kolom chat dari Bapak Suherlan Erlan, apakah masih ingin bertanya secara langsung? Saya persilahkan. Dan yang saya persilakan Bapak Eri Erlando dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya pada moderator. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah diberikan ruang untuk sama-sama berdiskusi. Sebenarnya memang tadi lebih ditujukan kepada pimpinan Bawaslu RI Pak Frid Edward Sregar. Tapi alangkah baiknya dalam ruang yang terbatas ini bisa berdiskusi dengan para sahabat, khususnya penyelenggara pemilu yang bergabung di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Nah, kalau berbicara terkait pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan, memang banyak hal sih yang menjadi tantangan di dalam proses pilkada lanjutan di tengah pandemi. Nah, terkait beberapa hal yang menjadi urgensi substansi pilkada lanjutan, pertama kali adalah regulasi, anggaran, penyelenggara maupun penyelenggaraannya. Nah, kami menilai memang kesiapan daripada KPU maupun Bawaslu harus lebih ekstra, mengingat juga sampai dengan saat ini terkait anggaran juga masih menjadi perbincangan. Nah, sebenarnya di dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini memang ada hal-hal yang sangat krusial. Kami mencoba sedikit menjabarkan tentang dinamika politik lokal yang hari ini dikaitkan dengan proses pengawasan di lingkungan Bawaslu sendiri, yaitu munculnya bansos-bansos yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh para petahana. Nah, mungkin nanti dari sisi pelaksanaan secara teknis, rekan-rekan di KPU sendiri bisa membuat sebuah regulasi PKPU yang memang tetap memasukkan protokol kesehatan dalam setiap PKPU-nya. Seperti kita ambil contoh di PKPU verifikasi calon perseorangan yang kemungkinan susah untuk dilakukan secara daring, apalagi di daerah-daerah pelosok yang kemungkinan sinyalnya tidak memungkinkan ataupun alokasi untuk penggunaan alat telekomunikasi tidak memungkinkan. Nah, paling tidak ada sinergitas yang kuat antara sesama penyelenggara, stakeholder, dan khususnya adalah pemangku kepentingan seperti peserta khususnya dan para masyarakat pemilih. Nah, mungkin itu hanya sedikit menanggapi saja karena memang dari sisi pertanyaan memang tadi terusus untuk buat Pak Frid karena ada beberapa kali dilakukan diskusi daring, belum bisa untuk bertemu secara langsung bertanya dengan pimpinan khususnya Pak Frid Edward Sregar. Nah, kepada Pak Ketua KPU Karya Pak Nugroho, salam hormat, paling tidak pencerahannya dari isi kesiapan pelaksanaan teknis. Mungkin hanya itu, Ibu Moderator, atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Erik Erlando. Sebelum menutup, saya persilahkan Pak Nugroho untuk memberikan 1-2 patah kata ya sebelum kita berikan kepada Pak Efriza. Silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Tadi catatan dari Pak Erik Erlando ya. Saya sudah sempat berapa kali ke Bangka Belitung. Salam buat Pak Firman, salam buat Pak Jeffrey ya, dan kawan-kawan yang lain di sana. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Siap. Saya kira ini tantangan buat kita sebagai penyelenggara pemilu, karena saya lihat di sini pesertanya kebanyakan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu ya, dan juga masyarakat sipil. Ini tantangan kita semuanya ya. Kita mencoba untuk membangun optimisme dengan mengukur langkah-langkah antisipatif dan langkah-langkah teknis penyelenggaraan pemilu yang betul-betul menyesuaikan protokol kesehatan. Kita mulai belajar untuk mendisiplinkan diri menerapkan protokol kesehatan itu. Saya hari ini ke kantor mencoba ya, jelas pakai masker, kemudian pakai sarung tangan, bawa air mineral sendiri pakai botol istri yang bawain tuh ya, ada botol gitu, Tupperware, kemudian bahkan dibawain makan siang dari rumah gitu ya dengan alat khusus. Ini model new normal betul ini, yang selama ini saya nggak pernah ke kantor itu kok bawa alat makan itu, terus bawa sajadah gitu ya sendirian. Ya, ini model-model new normal. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ikhtiarkan bersama ini dapat kita laksanakan bersama-sama lah ya. Tentu Bawaslu KPU bersinergi untuk mendorong model partisipasi pemilih yang baik. Saya kira itu Mbak Ambar. Saya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan saya mohon maaf bila dalam proses penyampaian ada yang kurang pas, kurang mengena, kurang mendalam dan sebagainya. Ya, ini sama-sama belajar di tengah pandemi ini bagaimana proses-proses teknis penyelenggaraan yang menerapkan protokol kesehatan. Saya kira itu. Salam melayani dari KPU dan salam pengawas dari Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nugroho. Selanjutnya kepada Bapak Efriza selaku Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan untuk memberikan closing statement atas webinar yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini. Kepada Bapak Efriza, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Ambar sebagai manajer program PSKP, dan saya juga terima kasih untuk Pak Nugroho sebelumnya, untuk Pak Fritz. Yang pertama, saya ingin memberikan sedikit istilahnya niat baik kami. Yang pertama jelas karena ini audiensnya banyak KPU dan Bawaslu, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya yang mau menghadiri sebagai peserta, dan mungkin dibantu juga oleh KPU dan Bawaslu untuk mengikut sertakan teman-teman dari Bawaslu dan KPU. Yang berikutnya tadi ada beberapa hal yang paling saya ingin tekankan, bahwa PSKP tentunya juga ingin memberikan edukasi dan mendukung kerja dari KPU dan Bawaslu. Kami juga berkomitmen karena ingin memberikan edukasi, bisa kita bekerja sama menjalankan misalnya webinar untuk edukasi atau sosialisasinya. Silakan untuk kawan-kawan peserta Bawaslu dan KPUD menghubungi media kami di website atau IG supaya lebih bisa dapat dipahami oleh masyarakat, karena ini eranya new normal, eranya daring, eranya webinar. Itu harapan kami yang mungkin selanjutnya kita bisa bekerja sama untuk lebih menggiatkan program politik, terutama pilkada di 270 daerah. Yang berikutnya untuk pembahasan, saya ingin memberikan catatan, ada hal yang terpenting yang sedikit terlupakan, bahwa yang namanya COVID-19 itu tentunya tidak langsung. Dan ada reaktif tadi, dan itu tentunya ada juga yang bertanya bagaimana dengan
Bawaslu dan KPU. Tentu mereka mendapatkan kesempatan untuk rapid test dan untuk swab. Swab itu untuk pengecekan suhu tubuh dan segala macam, itu harapannya ada protokol kesehatan, tapi ada pula yang perlu ditekankan, mungkin menjadi catatan seperti yang diminta Pak Nugroho, bahwa OTG itu sekitar 80%. Itu dirilis oleh gugus tugas, dan artinya jangan sampai terulang lagi kondisi seperti pemilu serentak tahun lalu. Banyak terjadi kecapean, kelelahan, dan juga yang dikhawatirkan adalah OTG itu sendiri yang hadir. Nah, ini yang tentunya perlu protokol kesehatan dijalankan dengan sempurna. Yang berikutnya, saya juga sudah melihat ada optimisnya bahwa seperti contoh TPS diperkecil jumlah orangnya dari 800 sampai 500, jaraknya diperluas, sarung tangan, kertas suara akan dilakukan bagaimana dengan protokol kesehatan, tinta tidak lagi dicelup, dan semuanya itu pada dasarnya untuk kebaikan bersama. Dalam tingkat aturan, kita mungkin masih menunggu PKPU-nya atau Bawaslu-nya, peraturan Bawaslu-nya. Di sisi yang lain, penerapan di lapangan. Ini yang menjadi catatan karena waktunya singkat dan terutama untuk pemilih. Bagaimana caranya partisipasi pemilih itu tinggi? Karena demokrasi itu yang terpenting adalah soal kehadiran pemilih, tingkat partisipasinya, dan inilah yang seringkali dianggap legitimasi dari sebuah demokrasi. Di sana PR-nya, apalagi tadi Pak Nugroho juga sudah menyatakan bahwa jumlahnya kecil di daerah sana, yang paling besar bisa 70, ada juga yang 30%, ada yang 58%. Apalagi di masa pandemi. Dan di masa pandemi ini tentunya ada persoalan yang besar. Ada 5 zona yang perlu diperhatikan. Ada zona merah, yaitu zona tingginya COVID-19, ada zona hitam, yaitu di Jawa Timur, ada di 3 daerah, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, ada 3 daerah yang menjadi konsentrasi, dan ada rilis pula yang menyatakan bahwa persoalan-persoalan ini tentu harus mendapatkan pendekatan yang berbeda. Dan resiko yang terbesar sebenarnya kalau di tingkat masyarakat tidak terlalu besar, karena masyarakat akan hadir cuma dalam tataran TPS, yaitu 1 hari di TPS itu sendiri. Tapi yang besar adalah di tingkat partai politik, orang-orang atau anggota partai politik. Yang kedua adalah para pendukung calon, dan yang ketiga tentunya adalah para penyelenggara pemilu. Ini yang harus menjadi PR. Jangan sampai ketiga elemen ini yang akhirnya kembali lagi seperti pilkada pemilu serentak yang lalu, ini menjadi pertanyaan apakah legitimasi pemilu kita itu sudah benar-benar baik, dan utamanya adalah soal keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal seperti ini yang saya rasakan perlu terus untuk memberikan edukasi, perlu terus untuk diimplementasikan di lapangan, prakteknya seperti apa, dan perlu terus untuk istilahnya selain disosialisasikan juga untuk dilakukan penyuluhan, dan mungkin juga untuk dilakukan bagaimana simulasi itu terjadi. Jangan sampai kita terlibat dalam hal yang bersifat politik bansos, tapi di sisi yang lain kita malah menambah jumlah para anggota masyarakat atau yang positif COVID-19. Dan inilah yang terjadi di era new normal. COVID-19 angkanya sangat besar. Itu merupakan catatan saya, dan itu juga mungkin sedikit masukan saya untuk KPU dan untuk Bawaslu. Optimisnya saya sangat senang, dan tentunya kehadiran peserta dan kehadiran para narasumber sangat bermanfaat, dan tentunya kami akan menghadirkan banyak-banyak tema baru yang mungkin nanti tanggal 17 insya Allah kami akan membahas tentang pendidikan.
supaya kerisauan masyarakat akan pendidikan juga bisa ditampung dan bisa disampaikan. Dan kebetulan narasumbernya kami juga mengundang yang sudah fix bahwa dari KPAI, yaitu Ibu Retno, beliau bersedia hadir 17 Juni jam 1 siang, semoga tidak ada perubahan, dan ada 2 narasumber lagi. Jadi kami berusaha untuk terus memberikan edukasi dan pemahaman, karena itulah kehadiran PSKP bukan sekedar untuk mengadakan webinar, tapi bagaimana webinar itu bisa menjadikan kita paham akan politik, paham akan kebersamaan di masyarakat, dan paham akan kesehatan. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ambar, dan terima kasih untuk narasumber, dan mohon maaf saya mewakili PSKP. Dan sekali lagi saya membuka peluang untuk kerjasama kepada para komisioner untuk sekali lagi kita edukasi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Efriza. Tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Silakan Bu Ambar. Oke, terima kasih Bapak Efriza. Tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Acara webinar series yang kedua bertemakan pengawasan pilkada di era new normal. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kepada rekan-rekan, sahabat kita semua dari KPU berbagai daerah, kemudian juga Bawaslu dari Sabang sampai dengan Merauke, beberapa rekan-rekan dari universitas baik di Jakarta maupun di berbagai kota di Indonesia, dan juga rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dan yang telah mengikuti kegiatan webinar seri yang kedua. Kami persilahkan untuk bisa mengikuti webinar kami selanjutnya. Kami biasanya mengadakan 1 sampai dengan 2 minggu kegiatan webinar ini. Kemudian mengenai sertifikat dan materi dari narasumber akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu melalui email masing-masing. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup untuk acara webinar seri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.